memanusiakan manusia. Ini versi Jawa banget, yaitu ngwongke wong. Wong ternyata perlu diwongke. Begitu berharganya manusia sebagai citra Allah, maka di dalam aplikasi sehari-hari ada hak asasi manusia, kemanusiaan, Declaration of Human Rights Internasional. Tetapi saudara, apakah manusia begitu sempurnanya sehingga kita memang harus menghargainya? Nah, kita akan menghargai kita. Ini gambarnya manusia, Bapak Ibu. Ya, next. Nah, itu manusia dari berangkang sampai berdiri, bahkan berangkang lagi. Nah, lagunya menarik. Kita akan coba, lagunya mesti pernah dengar. Manusia, manusia, manusia itu kamu aku. Manusia itu kamu aku. Manusia, manusia alusio ya. Mari Bapak Ibu kita berdiri, manusia. Ya. Manusia. Manusia itu kamu aku. Manusia itu kamu aku. Manusia, manusia. Biar kita memang manusia, kita nyanyikan sekali lagi ya Bapak Ibu. Manusia, manusia. Boleh tepuk tangan. Manusia, manusia itu kamu aku. Manusia itu kamu aku. Manusia, manusia. Silahkan manusia, kita duduk. Nah, itulah manusia yang memang perlu dihargai sebagai pemimpin kehidupan di dunia. Tapi hati-hati ketika kemanusiawian itu menguasai, maka banyak orang dengan alasan hak asasi melanggar hak asasi orang lain. Karena manusia yang menurut Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi hati-hati ketika peradaban itu dirusakkan, maka menjadi manusia yang biadab. Nah, mari kita akan memanusiakan manusia dengan kita lihat dari firman Tuhan. Yang pertama, mari kita baca ayatnya.
1, 2, dan 3. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ada seorang yang bernama Hana, mempunyai suami namanya Elkana. Tidak lama nikah, tidak punya anak. Lalu Elkana mengambil seorang perempuan yang bernama Penina. Maka Hana bersedih hatinya, Penina sudah punya anak, madunya sudah punya anak. Maka Penina dikatakan, hai si mandul. Maka sedihlah hatinya. Datanglah dia ke bait Allah menemui Imam Eli. Lalu berikrarlah si Hana bahwa anaknya nanti akan ikut melayani Tuhan di bait Allah. Gambaran bait Allah yang suci, gambaran gereja yang hebat. Ternyata apa yang terjadi ketika lahirlah Samuel, ternyata di bait Allah itu luar biasanya penghinaan pada Allah. Hofni Pinehas, anak Samuel, itu anak Eli, tidur dengan para pelayan bait Allah. Bahkan mengambil, menitili kurban. Apakah yang lain tidak berani? Apakah yang lain tidak mendengar Tuhan? Sehingga kejahatan itu berlangsung tidak berkesudahan. Tampaknya ketika Samuel dipanggil sampai 3 kali bukan sekedar cerita faktual, tapi ini cerita edukasi rohani. Siapa Samuel? Beraninya dia sudah ngenger, nggak bayar kos lagi, mau mencoba menasehati Samuel, menasehati Eli, mana berani. Maka semua hanya mendengar keluarga Eli, padahal Tuhan sudah berkali-kali mengingatkan. Hari ini saudara, kita dengar Tuhan sebagai manusia, bukan mendengar manusia yang berkuasa. Bukan mendengar manusia dengan gaya yang bijaksana. Hati-hati. Ketika kita memanusiakan manusia, artinya manusia itu harus kembali ke gambar Allah. Kita harus peka. Kita harus peka ketika ternyata manusia di sekitar kita atau kita sendiri tidak lagi mendengar suara Tuhan. Kita tertutupi ambisi ekonomi, status sosial, mungkin juga etika, maka suara Tuhan lama-lama hilang. Banyak hanya mendengar suara manusia, entah suara secara pribadi, kelompok, majelis. Ketika kita begitu patah hati, mungkin kita dalam pelayanan dikecewakan oleh suara manusia. Apa yang terjadi? Suara Tuhan tidak kita dengar lagi. Kita sudah bergeser melayani gereja, melayani majelis, melayani jemaat. Itu hanya sarana. Jangan sampai kita terkalahkan. Ada suara Tuhan. Samuel sadar ketika Tuhan sudah bersuara tidak bisa dibendung lagi. Maka ketika tidak ada lagi suara Tuhan yang didengar, terjadilah bencana seperti yang dialami oleh keluarga Eli. Maka hari ini saudara, untuk memanusiakan manusia, tentu bukan hanya manusia dalam arti dunia, tapi manusia yang diciptakan oleh Tuhan sebagai gambar dan citranya.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengena hatiku. Mari kita baca apa yang dikatakan Daud. 1, 2, 3. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi yang atas itu duduk sambil bergoyang, yang bawah itu berdiri. Tuhan itu tahu. Maka Daud hanya mengandalkan Tuhan. Karena kemuliaan yang dirasakan Daud itu luar biasanya, mengalami sebuah perjalanan menyakitkan. Bagaimana dikejar Saul mau dibunuh, bagaimana dikhianati oleh Absalom anaknya. Luar biasa, bahkan dikhianati oleh ayah ibunya ketika Nabi Samuel datang. Ini Samuel sudah tua, bukan Samuel yang tadi muda, ingin mencari seorang raja. Ternyata Daud tidak masuk di dalam perkumpulan keluarga, disuruh mengembalakan domba. Inilah saudara, jangan mengandalkan manusia yang tidak mengerti betul keadaan setiap kita. Andalkanlah Tuhan, karena Tuhan menerima apa adanya. Mari kita belajar dari Tuhan. Setiap manusia nggak ada yang sempurna, kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik, kadang-kadang waras, kadang-kadang tidak waras. Itulah manusia. Maka mari kita belajar dari Tuhan, menerima apa adanya setiap sesama kita. Karena perjalanan waktu bisa berganti cuaca. Perjalanan waktu bisa di depan, bisa di belakang. Itulah suara Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi Daud apa adanya. Bahkan ketika Daud melakukan pelanggaran, itulah yang menguatkan Daud untuk membagikan pengalaman. Bukan hanya kejayaan hidupnya, tapi kepahitan hidupnya. Untuk itu mari kita saling menerima, karena setiap manusia punya cerita yang berharga. Setiap apa yang kita terima dari sesama kita, bahkan kita pun tidak boleh menghakimi diri sendiri. Ketika kita masih diberi kesempatan menjadi manusia di dunia, jangan sia-siakan, karena Tuhan menerima apa adanya. Mari mulai hari ini kita belajar menerima sesama kita apa adanya. Mungkin sebuah kebaikan, sebuah dari sesama menjadikan kita semakin baik, menirunya. Ketika ada kejelekan, ada yang membuat kita sakit hati, Tuhan mengatakan mari kita sembuhkan, bahkan kita bisa menjadikannya kebaikan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus bukan hanya teori. Ketika pipi kanan kita dipukul, maka pipi kiri diberikan. Artinya bukan mengajak duel, artinya itulah cara kita dengan elegan mengakhiri sebuah perjalanan yang tidak benar. Kekerasan, kebencian harus diterima apa adanya. Bahkan kita maafkan, bahkan kita bersama-sama saling berbenah, karena memang Tuhan menerima apa adanya. Itulah memanusiakan manusia menurut kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, Yang harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. mari kita baca apa yang ditulis oleh Paulus kepada Korintus.
1, 2, dan 3. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Paulus menyadari ketika mengadakan safari berkali-kali, hati-hati bisa menjadi selebritis rohani. Untung saja belum ada media sosial. Bayangkan kalau ada media sosial, tentu di TikTok, tentu di Facebook, tentu di Instagram, itu Paulus ada di mana-mana. Tetapi Paulus menyadari supaya fokus, jangan sampai mengkultuskan dirinya. Sama buku dari Andy Offset, judulnya Dasar-Dasar Konseling Pastoral. Jadi konseling itu adalah ada konselor dan konsili. Ketika konselor begitu memukul, maka terjadi yang namanya transfer. Orang yang dikonseling itu jatuh cinta, memujanya. Ya kalau konselornya jomblo sih enggak apa-apa. Kalau konselornya sudah berkeluarga, tapi itu yang terjadi. Atau kadang-kadang itu digunakan untuk mendapatkan keuntungan, baik keuntungan cinta kasih, keuntungan ekonomi. Ada dalam praktek-praktek kehidupan, ada ketergantungan seseorang karena nasihatnya seperti orang itu geni. Begitu terpukau mengeluarkan fatwa. Bukankah seperti itu yang terjadi? Ketika ada fatwa, kadang-kadang lalu diikutinya. Tidak boleh mengucapkan selamat hari raya kepada orang yang beda agama. Wah, kadang-kadang hati-hati. Maka ada yang namanya konseling pastoral, di mana peristiwa konseling itu hanya dibawa kepada Tuhan Sang Konselor yang agung. Dimulai dengan doa, ditekankan dengan ayat-ayat firman Tuhan, supaya jatuh cintanya pada Tuhan. Kita dengarkan lagu ini, lagu anak-anak menarik, ini lagu lama. Ya, lagunya multimedia. Yang tadi nomor 3. Nah ini. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Mari kita hadirkan Tuhan dalam pelayanan, bukan hadirkan manusia yang seringkali menjadikan sebuah pelayanan berantakan. Kita semangat, yang hadir itu luar biasa. Kita semplah ketika yang datang itu sedikit. Itu saya catat Bapak Ibu, itu sindiran istri saya. Jadi ketika saya jadi konsulen di Muntilan, itu ada pepandan yang jauh, misalnya di Randu, di daerah sana, Dondongan, itu yang datang 2-3 simbah-simbah, nggak bisa nyanyi, terus bilang, Pak Sawang angger nang pepanan yang sepi cepet-cepet langsung mulai. Biasanya saudara, ketika kita melayani sudah sedikit, nggak ada yang datang, cuek, sudah sepoin ndang amin kan itu rampung. Nah, hari ini kita hadirkan Tuhan dalam segala suasana. Ketika kita yakin Tuhan hadir dan datang, padahal 2 atau 3 orang, 5 orang aja semplah. Padahal firman-Nya dikatakan 2 atau 3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir. Maka mari kita hadirkan Tuhan. Itulah memanusiakan. Walaupun tua sedikit itu manusia, Bapak Ibu. Jadi keadaan berapapun, itu harus kita terima, kita hargai. Itulah memanusiakan manusia. Jangan sampai kita menghadirkan diri kita sendiri.
Karena kalau yang kita hadirkan ada semplah, putus asa, sakit hati, itu yang terjadi. Tetapi kalau kita hadirkan Tuhan, ada yang benci kita ampuni, ada yang ngiwi-iwi kita salami, ada yang sakit hati kita obati. Itulah menghadirkan Tuhan, cara Tuhan memanusiakan manusia. Dan yang terakhir, dibesarkan tan unjuk kan dipitados raipun Sang Kristus dados tebusan ingkang sampurna tumrap dosa-dosa kita. Mari kita baca ayatnya 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat, hari ketujuh, hari Sabtu, itu adalah hari yang sakral, di mana semua orang Yahudi tidak boleh bekerja. Semua harus datang ke bait Allah, siapapun itu. Maka aturan itu di satu sisi membuat kita disiplin rohani. Satu sisi kita menghormati bait suci. Tapi secara manusiawi ada keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh orang-orang yang ada di bait Allah. Bayangkan ada persepuluhan, ada kurban bakaran, apalagi kalau mau ke Bethesda atau ke yang 1, 2 kolam itu, Siloam, itu ada kontribusi sendiri. Belum lagi bekerja sama dengan ahli Taurat, menjual buku-buku tafsirannya di bait suci. Siapa berani menolak orang jualan di tempat suci? Nanti kualat. Siapa yang berani tidak berpersembahan ketika dikatakan mari bertolong-tolonglah dalam Tuhan? Hati-hati. Begitu juga apa yang terjadi dalam kehidupan bergereja. Aturan-aturan itu seringkali justru menjadi sebuah beban. Maka Yesus mematahkan itu, mengingatkan ketika roti kurban hanya untuk para imam itu diambil oleh Daud saat kelaparan. Ternyata Tuhan ingin mengatakan bahwa hidup di dunia itu ewah gingsir. Ada banyak peristiwa-peristiwa khusus untuk dimaklumi. Ada sebuah kearifan lokal, bahkan kearifan lokal secara sosial. Dulu orang Jawa kalau rumahnya di pinggir jalan itu menyediakan kendi untuk minum bagi orang yang lewat. Karena sekarang sudah ada banyak yang jualan es di mana-mana dengan bentuk yang macam-macam, ya sekarang sudah enggak, tapi itu kepedulian. Maka orang yang lapar lewat ladang gandum, oke lah. Kalau tidak usah membawa goni atau membawa truk, itu ngerampok. Itulah kearifan sosial, itulah kemanusiaan. Begitu juga perjamuan kudus. Mereka yang tidak bisa hadir itu juga manusia yang rindu untuk dilayani. Dan tentu mengandung konsekuensi. Mari saudara, kita jangan terjebak pada aturan-aturan legal formal keagamaan. Ada banyak cara-cara cerdas agar kita bisa bersama-sama beribadat. Ada banyak orang yang memang belum siap untuk beribadat. Ada banyak orang yang belum siap untuk bergereja. Dan kita tidak perlu tahu karena mungkin kalau dijelaskan kita pun belum bisa menerima. Ada banyak orang yang tidak mau dikenal dalam peribadatan.
Kita nggak perlu memperbincangkan dan meruncingkannya. Karena itu misteri ilahi dengan yang bersangkutan. Mari kita hargai sebatas kita bisa melayani. Mari kita bukan hanya bicara yang ide. Seharusnya kan gini, seharusnya kan gini. Tapi ini tidak diharuskan oleh Tuhan. Ada banyak orang-orang yang khusus dan spesial dengan cara-cara pelayanan yang mungkin berbeda. Paling tidak dalam hati kita tidak perlu untuk menghakimi, apalagi memperbincangkan dan mendiskusikannya. Karena kita percaya Allah menghargai manusia apa adanya. Mari kita semakin bisa memanusiakan manusia sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin.